Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 4 Kota Pematang Siantar. Kali ini akan coba membedah kasus dalam ruang kolaborasi studi kasus. Sebagai pengajar praktek kami, Ibu Erlina Wati Damani, SPD MPD, dan fasilitator Bapak Dr. Andes Casri MM. Mari kita lihat kasus yang pertama, di mana ada seorang wali kelas Ibu Santi sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni yang baru saja mengajar 2 tahun sebagai guru SMP. Ada beberapa murid yang mengambil kesempatan ini dengan bersikap seenaknya. Lalu Ibu Eni coba mendekati mereka dan mencari jalan keluarnya dengan mengadakan diskusi kelompok. Dari hal tersebut, mari kita bedah studi kasusnya. Lalu dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani murid tersebut? Ayo kita akan jelaskan jawabannya. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian budaya positif di sekolah. Sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi, maka Vivi dan Natali anak tersebut mengatakan akan meminta maaf. Kemudian menanggapi kata maaf dan kemudian mereka diberikan keyakinan kelas. Mereka mengusulkan bagaimana jika mereka melakukan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya sehingga terjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kelas tersebut. Lalu apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Ayo kita bedah kembali. Apa yang dilakukan anak tersebut ternyata mendapatkan respon yang luar biasa kepada guru pendamping tadi, yaitu Ibu Eni. Lalu langkah-langkah restitusi apa yang dilakukan mereka? Menyadari kesalahan yang mereka buat kepada Bu Eni, niat baik meminta maaf kepada Bu Eni, mengusulkan mengadaan sebuah diskusi kelas dengan teman-temannya untuk memperbaiki kesalahan dengan Bu Eni, dan mengusulkan mengirimkan email kepada Bu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Inilah bedah kasus yang pertama. Lalu kita akan mencoba melihat apa-apa saja yang akan dilakukan Ibu Eni dalam menangani kedua murid tersebut. Pertama, Bu Eni menjadikan murid tersebut sebagai teman. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif ataupun negatif. Pada kasus tersebut, posisi guru adalah sebagai teman yang positif. Mengapa tidak dimasukkan ke dalam posisi manajer? Karena antara Ibu Eni dan kedua murid tadi tidak ada umpan balik, hanya menegur saja, tapi kedua murid tersebut tidak ada respon dengan jawaban. Kita masuk kasus yang kedua, tentang Sabrina yang bangun terlambat, terburu-buru ke sekolah. Akhirnya ia hanya menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Katakanlah seorang guru Pak Lukman yang melihat tersebut, lalu dia menghukum Sabrina dengan mencopot sepatunya dan tidak menggunakan sepatu 1 harian penuh di dalam lokasi sekolah. Sabrina sudah meminta maaf dan memohon agar Pak Lukman mau memaafkannya, tapi Pak Lukman dengan kekeh tidak mau tahu dan tetap menjalankan peraturan dengan mencopot sepatu tersebut. Kita lihat kasus ini, apa-apa saja yang akan dibutuhkan oleh Sabrina, kemudian nilai kebajikan apa yang ditujukan dengan bersepatu warna hitam. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina? Yuk kita bedah kasusnya. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, seharian tidak berani berkeliling sekolah karena malu, lebih banyak berdiam diri di kelas. Itulah yang dilakukan Sabrina. Karena merasa kebebasan
Sabrina terkungkung karena tidak merasa bebas seperti saat dia memakai sepatu hitam. Lalu nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang ditujukan dengan bersepatu warna hitam? Yang pertama, disiplin. Pelajar dalam proses mencari jati diri dan waktunya penanaman karakter ditanamkan. Salah satunya adalah dengan kedisiplinan menggunakan pakaian yang lengkap. Kemudian kerapian, memakai sepatu yang berwarna hitam adalah hal yang mewajibkan setiap sekolah. Agar seragam dan terlihat rapi, juga terlihat disiplin. Lalu apa sebaiknya yang akan dilakukan Pak Lukman jika beliau berada pada posisi seorang manajer? Kira-kira apa yang dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang ditawarkannya kepada Sabrina? Kira-kira begini yang harusnya dikatakan Pak Lukman kepada Sabrina. Sabrina, lain kali tidak boleh memakai sepatu berwarna yang tidak hitam karena ini sudah peraturan sekolah. Maka Sabrina pun menjawab, baik Pak, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Maka seharusnya Pak Lukman memaafkan Sabrina dan memberikan dia untuk memperbaiki dirinya. Dengan hal tersebut, Sabrina bisa merasa lebih dihargai dan merasa bahwa keadaan yang terdesak bisa dimaafkan jika itu sesuatu yang di luar kendali. Dan sebaiknya Pak Lukman mulai menghargai untuk Sabrina memperbaiki diri. Kasus yang ketiga adalah seorang guru yang bernama Bu Dani. Setelah menjelaskan bermacam-macam materi yang akan diterangkan dia dalam bahasa Inggris, ternyata ada seorang murid namanya Fajar yang acuh tak acuh, sampai akhirnya Bu Dani kesal dan dia menangis. Lalu dia mengatakan bahwa, Fajar, tolong kasihanilah ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar, kamu tidak mau memperhatikan dan hanya diam membisu. Mari kita coba analisa jawaban dari apa yang terjadi pada Bu Dani tersebut. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nada suara ramah akrab, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif ataupun negatif. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Bisa kita coba dengan cara cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, Fajar merasa tidak diperhatikan sehingga dia bertindak acuh tak acuh di kelas. Dan saat diperhatikan dia sudah terlanjur tidak merespon dengan baik. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Fajar tidak diberikan keluasaan kesempatan menjawab di depan kelas. Dengan cepat Bu Dina menawarkan kepada siswa lain untuk menjawab. Kebebasan. Kebutuhan akan pilihan Fajar merasa tidak bebas dan tidak nyaman dengan pelajaran Bu Dani, sehingga ia hanya malas-malasan dan tak bersemangat. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukannya dan dikatakan olehnya kepada Fajar? Beliau mencoba untuk mengerti Fajar, merangkum Fajar, merangkul agar Fajar bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan tidak kenal putus asa. Yakinlah bahwa ketika seseorang melakukan dengan sungguh-sungguh, semua pasti akan berhasil. Itulah yang dikatakan Bu Dani kepada Fajar. Nah, kita masuk kepada kasus yang keempat, di mana terjadi perkelahian antara Anto dan Dino, sehingga mereka berkelahi gara-gara terjadi adu mulut di lapangan basket. Akhirnya 3 kancing baju terlepas. Bu Suti yang melihat hal tersebut lalu menghukum Dito dengan memberikan tugas agar Dito menjahit kembali kancing baju Anto. Akhirnya Bu Suti memerintahkan Dino untuk belajar menjahit dikarenakan Dino tidak bisa menjahit kancing baju yang lepas tersebut. Dino bersedia sepulang sekolah dia akan belajar menjahit
sehingga apa yang diberikan oleh Bu Suti bisa bermanfaat bagi dirinya. Lalu, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Mari kita lihat posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Bu Suti. Manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam kasus tersebut di atas, siapa yang dikuatkan? Yang pasti yang dikuatkan adalah Dino. Kemudian siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi serta siapa yang dipuaskan? Yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi adalah Ibu Suti, kepala sekolahnya. Beliau dapat menunjukkan keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu dengan cara saling menghormati dan menghargai. Demikianlah bedah kasus kami kelompok 4 CGP Kota Pematang Siantar. Semoga bermanfaat. Moleate, terima kasih, salam dan bahagia.